Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, masih bersama saya Yuslifar, host di acara Qalbun Salim. Kali ini di acara Qalbun Salim berdatangan salah satu narasumber dari dai kondangnya PC MDS Rijal Ansor. Beliau sekaligus owner dari salah satu travel umroh, yaitu Gus Alut. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat dahsyat luar biasa. Luar biasa ya. Harus sehat seperti semuanya. itu. Sehat semuanya, jasmani, rohani dan keuangannya. Keuangannya. Oh, berarti kantongnya enggak sudah sehat apa gimana ini? Kalau kantong saya selama ini tidak sakit ya, alhamdulillah enak-enak saja. Oke, Barokah. pemirsa NTV, karena Gus Alut sudah berbicara tentang kantong, maka tema pada hari ini yaitu bagaimana mengupas rahasia kekayaan Abdurrahman bin Auf. Rahasia kaya. Membongkar rahasia Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi yang terkenal dengan kekayaannya. Betul. Beliau terlahir dari orang yang terpandang di Mekah. Bahkan Islam pertama kali disampaikan, beliau salah satu pertama kali yang masuk Islam. Abdurrahman bin Auf. Bagaimana Gus? Ya, caranya kita kaya. Itu gimana itu Gus? Baik. Boleh saya mulai? Boleh, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Yuslifar dan semua pemirsa NTV yang ada di rumah, alhamdulillah barokah hidup kita. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah, sehat jasmani, rohani, sehat keuangan juga. Amin. Ini amin. Ya. Karena kita dituntut kaya ya. Iya, ya enggak dituntut sih, cuman lebih baik seperti itu. Iya, gitu. Gini, apa namanya? Kita sebagai muslim itu kenapa, kan temanya ini kan gini, mengupas rahasia kaya ala Abdurrahman bin Auf. Mudah-mudahan kita bisa menirunya dan mudah-mudahan iso sugih, iso kaya secara keuangan. Ini inspirasi berarti Inspirasi bagi pemirsa NTV. Iya, inspirasi. Moga-moga mudah-mudahan kita semuanya ditakdir oleh Allah kemudian menjadi orang yang kaya dan berkah. Amin. Karena kalau sekedar berbicara kaya, ya Qarun kaya, Fir'aun kaya. Iya. Tapi ya buat apa sekedar kaya kalau kemudian tidak membawa keberkahan? Oh gitu. Iya. Makanya kenapa kita buka ini temanya adalah rahasia kaya ala Abdurrahman bin Auf. Jadi sahabat Abdurrahman bin Auf ini Gus Yus adalah sahabat yang salah satu sahabat yang kaya raya, sahabatnya Kanjeng Nabi, yang beliau itu kalau jenengan tahu bahwa ketika beliau hijrah dari Mekah menuju Madinah, beliau tidak membawa apa-apa. Oh jadi kosongan sama sekali? Ya hanya yang dibawa hanya baju yang beliau pakai dan satu baju untuk salinan. Berarti beliau itu awalnya kayak rakyat biasa kayak kita itu? Sebelumnya beliau memang kaya. Kaya Jadi ya, gini. terkandang. Iya, jadi Abdurrahman bin Auf itu di Mekah itu sudah kaya raya. Memang sudah kaya. Terus kemudian ketika hijrah, istrinya diajak hijrah, beliau tidak mau. Ya, istrinya tidak mau. Kemudian ya sudah ditinggal sama Abdurrahman bin Auf. Sehingga Abdurrahman bin Auf ini hijrah hanya menggunakan baju dan satu baju untuk salinan saja. Oh gitu. Iya, semua hartanya ditinggal di Mekah. Oh, gitu. Bersama istrinya ditinggal di Mekah sudah. Itu hartanya ditinggal geletak apa? Ya sudah digeletakkan aja ya kan. Iya, pasrah ya kan. Menang cacak kalah cacak sudah. Ya kan ya. Karena insya Allah beliau yakin betul ya kan, memang ada janjinya Allah, siapa yang berhijrah untuk Allah, pasti Allah akan memberikan jalan untuk orang tersebut. Pasti dikasih kemudahan oleh Allah. Itu. Iya. Nah, kenapa kita harus banyak ambil inspirasi dari Abdurrahman bin Auf untuk bagaimana kita bisa kaya seperti Abdurrahman bin Auf? Karena kita sebagai umat Islam itu, Kanjeng Nabi dawuh bahwa Allah itu lebih mencintai orang Islam yang kuat daripada yang lemah. Oh gitu. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat secara apanya? Dalam banyak hal.
kuat secara imannya, kuat secara fisiknya, kuat secara ilmunya, kuat secara jaringannya, dan juga kuat secara ekonominya. Oh gitu. Iya, Imam Ghazali dawuh seperti ini, hayatul Islam bil ilmi wal mali. Hidupnya Islam itu karena ilmu dan harta. Kalau dengan ilmu ya sudah kita tahu lah yang namanya kalau goblok ya gimana mau hidup Islam ya kan. Kalau bil mali gimana maksudnya? Ya jelas kita mau bangun madrasah butuh harta, mau bangun rumah sakit butuh harta. Kalau kita belajar dari saudara kita ya, dari saudara kita organisasi Muhammadiyah, luar biasa, kekayaannya luar biasa. Punya sekolah, universitas, punya apa namanya? Punya rumah sakit dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari mereka kan gitu kan. Karena kita gitu. ya sudah mulai punya madrasah juga. Alhamdulillah. Juga, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kita sudah merintis untuk kekayaannya. Iya. Baik, kembali ke Abdurrahman bin Auf ya Gus ya. Jadi Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu ketika beliau hijrah dari kota Mekah menuju Madinah tidak membawa apa-apa. Nyampe di Madinah itu beliau dipersaudarakan oleh Rasulullah. Memang Rasulullah ini luar biasa ya, visioner banget Rasulullah. Jadi satu muhajirin dipersaudarakan dengan satu ansor. Tujuannya agar terjadi yang namanya kolaborasi, terjadi sinergitas, kerjasama. Karena orang kalau bekerja sendiri tidak bisa, harus bekerja sama. Nah itu. Jadi Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansori. Sa'ad bin Rabi al-Ansori. Ya. Nah, Sa'ad bin Rabi al-Ansori ini orang kaya. Oh gitu. Hartanya banyak. Banyak. Rumahnya banyak. Sawahnya banyak. Termasuk istrinya banyak. Bahkan beliau dawuh kepada Abdurrahman bin Auf. Beliau dawuh, hartaku tak bagi dua. Separuh buat aku, separuh buat sampean. Rumahku juga seperti itu, sampean pilih, rumahku banyak pilih, ambil salah satu. Ini loyalitas ya, loyalitas persaudaraan ya. Bahkan Sa'ad bin Rabi ini dawuh kepada Abdurrahman bin Auf ini, sampean pilih sudah salah satu istri saya, nanti tak cerai buat sampean. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Tapi yang perlu kita pelajari dari Abdurrahman bin Auf, beliau dawuh seperti ini. Terima kasih saudaraku atas apa yang kau tawarkan kepada saya. Tapi saya mohon maaf tidak bisa menerimanya. Cukup tunjukkan saja kepada saya 1 masjid, nomor 2 pasar. Berarti Abdurrahman bin Auf tidak mau kekayaannya itu tidak mau dibagi dua. Pengen tunjukkan masjid dan pasar. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Berarti Abdurrahman bin Auf itu pengennya hanya ingin pendidikan di masjid, ibadah dan bekerja dengan sendirinya. Di pasar. Dan satu hal lagi, bahwa Abdurrahman bin Auf tidak aji mumpung. Ini yang harus kita miliki. Kita harus punya mental kaya seperti Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf tidak aji mumpung. Ketika ditawarin seperti itu oleh saudaranya, beliau tidak mengatakan, mumpung ini. Langsung dibagi dua, langsung kaya, langsung saya punya modal, langsung punya. Tidak seperti itu. Gitu ya, Kita sering kali nyun sewu. Kita sering kali ketika ditraktir sama teman, nyun sewu. Mumpung ditraktir. Makan banyak. Makan sama banyak. Mumpung ya kan. Aji mumpung. Seperti itu, ketika kita seperti itu, maka hilang integritas kita. Gitu. Ya nilai kita cuma segitu. Hanya sebatas di makanan aja. itu. Di makanan itu aja. Makanya jangan seperti itu kita. Seandainya ada temen nih mau traktir, belajar dari Abdurrahman bin Auf. Ini mental kaya ya. Karena kaya itu ber-DNA. Orang kalau tidak punya DNA kaya, meskipun dia punya harta yang banyak, habis hartanya. Oh gitu. Ada di Amerika dulu tahun 2021, saya lupa namanya, ada seseorang dapat lotre senilai 1,6 triliun. Itu habis hanya dalam waktu 3 tahun. Kenapa dibuat foya-foya? Kenapa habis? Karena awalnya ini orang ini gelandangan. Orang Amerika ini gelandangan, dapat lotre 1,6 triliun, jadi orang kaya raya. Setelah 3 tahun, jadi gelandangan lagi. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak punya DNA kaya.
tidak punya mental kaya. Nggak tahu tekniknya untuk mengelolanya. Iya. Abdurrahman bin Auf, kita belajar dari Abdurrahman bin Auf, dia kaya raya di Mekah. Iya. Kemudian jadi miskin ketika hijrah ke Madinah. Karena hartanya semuanya ditinggal. Istrinya tidak mau untuk hijrah dan tidak mau hartanya dibawa ke Madinah. Tapi setelah di Madinah, beliau jadi kaya raya. Kenapa? Karena punya mental kaya. Salah satu mental kayanya Abdurrahman bin Auf, satu, dia tidak aji mumpung. Satu ya? Iya, tidak aji mumpung. Orang kalau aji mumpung ketika kemudian ditraktir oleh teman, kemudian dia melakukan aji mumpung, mumpung ini. Dia tidak punya integritas. Orang kalau tidak punya integritas akan sulit mengembangkan usahanya. Iya. Karena dalam bisnis itu kita harus punya yang namanya trust. Harus punya 5 dasar. Brand, market, speed, momentum, trust. Trust itu kepercayaan orang lain. Nah kalau orang sudah aji mumpung, sudah beres, sudah tidak percaya lagi. Itu yang pertama ya kan. Orang lain, iki wis diparung deh, gitu ya. Iya. Terus yang nomor 2, itu yang dilakukan oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf adalah pelajaran yang kita ambil itu, beliau kan tanya, mana masjid sama pasar? Pasarnya. Artinya apa? Abdurrahman bin Auf itu mengutamakan ibadah. Ibadah lalu bekerja. Ingat, tujuan hidup kita di dunia itu adalah untuk ibadah kepada Allah. Maka beliau tidak meninggalkan ibadahnya, termasuk beliau berdagang diniatkan untuk ibadah. Gitu ya? Iya. Berarti Abdurrahman bin Auf itu semuanya menjadi ibadah akhirnya. Kekayaannya akan menjadikan di ibadah. Ibadah. Karena gini ya. Jangan sampai kita kaya sekedar kaya. Jangan kita kaya sekedar kaya. Jadikan kemudian apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan dalam kehidupan sehari-hari semuanya bernilai ibadah. Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan utama penciptaan manusia itu adalah dan jin itu adalah untuk ibadah. Kan ya? Maka lakukan apapun itu bernilai ibadah. Siap, Ustaz. Iya gitu ya. Terima kasih atas paparan. Iya. Kok sudah terima kasih? Apa sudah selesai? Belum. Oh, belum. Tunggu dulu. Ya. NTV. Jangan kemana-mana, tetap di channel NTV karena setelah pariwara berikut ini. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, masih bersama saya Islifa di acara Kebun Salim. Kita kembali lagi dengan materi mengupas rahasia kebongkaran, kita bongkar rahasia kekayaan suksesnya Abdurrahman bin Auf. Gitu ya. Tadi sudah dijelaskan ya, sepenggal sama Gus Alut. Tadi sudah dijelaskan satu, yaitu kayaknya dengan ibadah, gitu kan. Keduanya yaitu jangan aji mumpung. Jangan aji mumpung. Yang ketiganya apa, Gus? Iya, ini sebenarnya kalau yang tadi itu masih dasar-dasarnya ya, bukan masuk pada strategi bisnisnya, bukan. Gitu. Itu masih pada bagaimana membangun mental kaya dulu. Oh, berarti ini dasar dari kita untuk bangun mental kaya, ya. Jadi mental kaya itu harus dipupuk. Yang pertama, kita jangan aji mumpung. Kita harus ya harus punya integritas. Yang nomor 2, kita harus sadar betul bahwa kita berbisnis itu diniatkan untuk ibadah. Jangan hanya sekedar saya pengen kaya titik. Saya pengen punya penghasilan 100 juta titik. Tapi nggak ada. Harus koma. Saya pengen punya penghasilan 100 juta koma untuk bangun madrasah, untuk kejayaan agama. Itu baru luar biasa. Untuk ibadah. Untuk ibadah. Artinya dari Allah untuk Allah, seperti itu ya. Nah, yang nomor 3 yang perlu kita pelajari dari Abdurrahman bin Auf ini sebagai dasar-dasar membangun mental kaya adalah bahwa kita jangan cinta dunia, karena dunia semakin kita cintai semakin menjauh.
Itu salah satu dasarnya. Salah satu dasar itu membangun mental kaya itu. Jangan cinta pada harta, jangan cinta kepada dunia. Orang bukan kemudian kita berarti tidak cinta dunia harus melarat, bukan. Orang kaya belum tentu cinta dunia, sebaliknya orang melarat belum tentu tidak cinta dunia. Iya. Artinya gini, dunia hanya di tangan saja, tidak usah sampai masuk ke hati. Contoh suatu ketika perang Tabuk, ya kan. Ketika perang Tabuk itu sebenarnya Madinah ini lagi panen raya. Cuman karena ditinggal perang, akhirnya nggak dipanen. Yang terjadi apa? Terbengkalai. Akhirnya kurma-kurma di Madinah ini menjadi busuk. Setelah perang Tabuk, para sahabat kemudian sedih. Otomatis dijual kan nggak laku. Iya, nggak laku. Iya kan? Ya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Dibeli semua kurma ini. Tujuannya bukan Abdurrahman bin Auf tahu kurma busuk nggak laku. Ya. Yang jelas nggak laku lah namanya kurma busuk. Buat apa? Buat apa ya kan? Tapi dibeli semuanya dengan harga normal oleh Abdurrahman bin Auf. Ibaratnya umpamanya harganya per kilo 10.000, ya dibeli 10.000 sama Abdurrahman bin Auf tanpa mengurangi. Untuk apa itu? Ya untuk apa? Tujuannya membeli. Iya. Untuk membahagiakan warga Madinah yang kurmanya busuk gara-gara ditinggal perang. Oh gitu. Jadi beliau itu tidak ada kepikiran, aku nanti rugi, nanti gimana. Enggak. Niatnya beliau adalah membahagiakan warga Madinah agar supaya kurmanya laku. Lewat dibeli kurma busuk ini dibeli semuanya. Enggak apa-apa katanya Abdurrahman bin Auf, enggak apa-apa aku kehilangan uang enggak masalah, yang penting saudara-saudaraku ini bahagia semuanya. Jadi kurma, bayangkan kurma sak Madinah itu berapa ribu ton. Ya kan? Dibeli semuanya dengan harga normal. Ya habis uangnya Abdurrahman bin Auf, habis. Dimasukkan kemudian ke dalam gudangnya Abdurrahman bin Auf, kurma busuk itu. Ternyata apa yang terjadi? 2 hari berikutnya ada utusan Raja Yaman yang mencari kurma busuk untuk pengobatan karena di Yaman terjadi suatu pagebluk ya kan? Ya. Penyakit yang obatnya katanya kurma busuk. Ya inilah kalau Allah berkehendak, ya kan? Kun fayakun ya kan? Abdurrahman bin Auf pengen melarat ya kan? Uangnya dikeluarkan semuanya untuk membeli kurma-kurma busuk itu yang jelas tidak ada nilainya. Saat itu ternyata oleh Allah diutuslah orang Yaman ya kan yang mencari kurma busuk dan tahu dia dibeli dengan harga berapa? Dibeli dengan harga 10 kali lipat daripada harga normal. Ibaratnya kalau harga normal 10.000, dibelinya 100.000 per kilonya. Artinya apa? Kekayaannya Abdurrahman bin Auf dalam 2 hari meningkat 10 kali lipat atau 1000%. Itu kan luar biasa sekali. Kayaan Abdurrahman bin Auf. Ya makanya kita kalau kita cinta dunia, Gus, kalau kita cinta dunia, disimpan, gak apa. Bukan, ya nggak mau beli kurma lah. Ya kan, nggak mau beli kurma busuknya, ngapain beli kurma busuk kalau cinta dunia? Buat apa kurma busuk ya kan? Tapi karena Abdurrahman bin Auf masa tahu kalau Abdurrahman bin Auf tidak tahu kalau ada yang mau beli sampai 10 kali lipat, tidak tahu. Tidak tahu. Nggak terpikirkan gitu. Nggak terpikirkan. Yang difikirkan beliau adalah pengen membantu orang Madinah, membahagiakan orang Madinah agar kurmanya laku. Saudara-saudaranya itu biar kurmanya laku. Ternyata ketika dibeli malah laku 10 kali lipat. Lah ini kan. Nah, artinya itu mental kaya. Jangan kemudian kita terlalu cinta kepada dunia. Orang kalau cinta kepada dunia, untuk mendapatkan dunianya itu dia harus sikut kanan, sikut kiri, injek bawah sampai melakukan hal yang haram. Ciri-ciri orang cinta dunia adalah melakukan hal yang dilarang oleh Allah untuk mendapatkan dunia. Bahkan pada saat tahun-tahun ini ya. Yang biasanya kita itu kerja kakinya di bawah, bahkan ini kaki di atas, kepala di bawah. Iya. Sampai lupa untuk ibadah. Lupa untuk ibadah. Hanya jadi untuk mengejar dunianya saja. Mengejar dunianya saja. Ada lagi salah satu contoh dari Abdurrahman bin Auf tentang beliau tidak mencintai dunia ya kan. Jadi gini. Abdurrahman bin Auf itu melihat pasar di Madinah. Iya. Itu dikuasai oleh orang Yahudi. Pasar Madinah ini penjual pedagangnya itu banyak orang Yahudinya. Kebanyakan dari Yahudi. Iya. Beliau ini mikir gimana caranya pasar ini yang jualan ini orang Islam. Abdurrahman bin Auf ini mikirnya gitu. Nah, yang dilakukan beliau bekerja sama
dengan saudaranya tadi, yang Sa'ad bin Rabi tadi, untuk membuat kalau sekarang istilahnya ruko-ruko, pasar-pasar, blok gitu ya, mall gitu, bikin mall lah ya kan. Ya kalau mall mungkin kebesaran ya ruko lah ibaratnya, bikin lapak-lapak yang orang Islam boleh jualan di sana tanpa harus sewa. Gratis? Bukan gratis. Jadi kalau ada keuntungan, dibagi dua keuntungannya. Kalau ada keuntungan, berarti bagi persentase. Dari hasil. Nah, kalau orang yang cinta dunia, ngapain? Ya harus disewakan dong. Ketok uang di depan ya kan? Betul nggak? Iya kan? Uang di depan. Ini ndak apa-apa kamu nggak sewa. Ayo, dagangu di sini, kamu dagangu di sini. Berapapun nanti lakukan. Berapapun kamu dapat keuntungan dibagi dua. Ya, seandainya dapat sedikit ya sudah sedikit edan. Berarti nggak pernah target harus. Nggak pernah apa. Tapi apa yang terjadi? Justru hasilnya lebih banyak daripada yang ditargetkan sebelumnya. Masya Allah. Iya kan? Terus bagaimana pasar yang ada yang di kebanyakan Yahudinya tadi itu? Nah, ini cerita menarik ya kan? Iya. Orang Yahudi waktu itu kalau berdagang itu curang. Oh gitu. Beli barang 1 kilo, dapatnya 1 kilo kurang 1 on, kurang setengah on. Berarti curang di timbangan gitu. Curang di timbangan. Ya. Ketika disampaikan kepada Rasulullah, malah Rasulullah dawuhnya gini, jangan dikurangi, paskan, kalau bisa ditambahin. Gitu. Iya. Lah kalau orang cinta dunia, ya rugi dong pikirannya, ya enggak? Wes gak bati. Ya sudah, ya kan. Sana beli 1 kilo dapatnya 900 on atau 900 ya, lebih. 1 kilo itu kan 1000 on ya. 1000 gram ya kan? 1000 gram. Beli di Yahudi dapatnya 900. Kan berarti hilang. Secara kasat mata secara seolah-olah orang Yahudi itu kan untung. Iya enggak? Untung banyak. Iya. Untung 1 on karena mencurangi ya kan? Lah ini orang Islam dilarang oleh Kanjeng Nabi untuk mengurangi. Pikirannya ya enggak untung seperti orang Yahudi kan? Iya, secara akal. Secara akal gak untung seperti orang Yahudi. Bahkan Rasulullah dawuh tambahono. Seandainya orang beli 1 kilo, jangan kasih 1 kilo. Kasih 1 kilo, tambah sak genggam. Ya ibaratnya mungkin setengah on lah. Berarti 1 kilo lebih. Seolah-olah kan rugi kan? Iya, rugi. Tapi apa yang terjadi? Jadi gempar pasar yang dibangun oleh Abdurrahman bin Auf ini. Gemparnya apa? Ya banyak orang yang pengen beli ke sana. Biasanya beli di sini ini ringan, beli di sini malah berat. Akhirnya apa? Dari mulut ke mulut. Ini penting yang harus kita lakukan. Kita harus punya dalam berbisnis, ya kan? Jangan mengutamakan keuntungan pribadi, tapi bagaimana kitanya untung, yang beli juga untung. Gitu ya? Kalau bisa yang beli lebih untung daripada kita. Alhamdulillah. Sehingga apa? Karena pembeli itu kan raja kayak gitu. Iya, pembeli itu raja. Kita melayani. Melayani. Sehingga kalau kita melakukan seperti itu, akhirnya apa yang terjadi? Orang kemudian pengen kembali lagi membeli ke kita, bahkan mengajak orang lain untuk beli kepada kita. Kira-kira pertanyaannya, untung nggak sampai situ? Untung banget. Untung banget. Karena kita nggak perlu marketing lagi, sudah di marketing dengan itu yang saya lakukan di travel saya, gitu. Gitu. Ya kan saya banyak travel nih kan, ya kan. Ya. Apakah travel jenengan ini sudah menerapkan yang diterapkan dengan Abdurrahman Al-Rauf? Sebagian seperti itu ya, teknik-tekniknya seperti itu. Ibaratnya gini, saya sering kali kalau di di brosur saya itu menjanjikan jadi gini. Gus, kita itu dalam strategi bisnis, jangan terlalu menjanjikan yang muluk-muluk. Janjikan yang saya lakukan, saya menjanjikan C, tapi saya memberikan B. Lebih atasnya lagi. Di atasnya kan? B. Ada orang lain menjanjikan A, tapi memberikan B. Di bawahnya. Pertanyaannya, yang diberikan sama nggak? Sama. Sama-sama B, betul nggak? Sama-sama B. Tapi orang kira-kira puas yang mana? Puas yang dijanjikan untuk C tadi. Iya. Karena beliau kita menjanjikan C, tapi ngasih B. Di atasnya. Di atasnya. Iya kan? Iya, lurus. Daripada menjanjikan A, ngasih B. Sama, yang dikasihkan sama-sama B. Tapi ketika ini strategi bisnis. Ya, yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf seperti itu, ditambah, jangan dikurangi. Ditambah. Karena
masyarakat tahunya. Iya, akhirnya kan apa ya, ngomong kemudian jadi mulut ke mulut, enak. Iya. Kembali lagi ke Abdurrahman bin Auf tadi, akhirnya pasarnya rame. Gitu, ketika pasar rame, kemudian ya habis sudah orang-orang Yahudi. Dan satu lagi yang luar biasa, yang perlu kita terapkan, bahwa apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan mereka yang berdagang ngikut Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini, beliau itu mengutamakan kejujuran. Iya. Berarti mengutamakannya itu perkataan awalnya tadi, janjinya kepada pelanggan tadi. Pelanggan. Kejujuran itu penting. Karena orang sekali dikecewakan, ya kan, nyun sewu, ketika kita mengecewakan pelanggan, pelanggan terdolimi atau tidak? Sangat terdolimi. Terdolimi ya. Satu terdolimi, kedua pelanggan akan kecewa, nggak mau lagi gitu. Nah, orang kalau didolimi, terus dia berdoa, kabul enggak? Sangat kabul. Kabul kan? Iya. Orang yang terdolimi doanya bagus apa jelek? Jelek mesti. Jelek maksudnya. Hati-hati. Faktor apa ya? Faktor di luar nalar ini sangat ngeri loh. Jangan sampai kita kemudian mengecewakan konsumen. Karena ketika konsumen itu dikecewakan, berarti dia terdolimi. Ketika dia terdolimi, pasti doanya jelek. Ketika dia terdolimi, doanya dikabulkan. Ngeri nggak kalau doanya dikabulkan? Ngeri sangat. Habis kita. Habis ya. Doanya harus jelek. Iya. Kemudian utamakan kejujuran. Kembali ke kita. Iya. Kejujuran dengan siapa? Dengan siapapun. Siap. Jujur dengan konsumen, jujur dengan partner bisnis. Iya. Bahkan jujur kepada Allah. Siap. Iya. Terima kasih. Masya Allah. Wah, ini sangat luar biasa ini. Iya. Ini aja masih teknik dasarnya Abdurrahman bin Auf. Teknik dasar. Belum strategi ini. Belum strategi. Belum strategi. Habis ini kita bahas strateginya setelah pariwara berikut ini. Masya Allah. Pemirsa MTV dimanapun Anda berada, masih bersama saya di acara Qalbun Salim. Tadi kita sudah membahas dasar-dasarnya usaha, ya, berbisnis ala Abdurrahman bin Auf. Iya, betul. Tadi Gus sudah dibahas bagaimana segmen-segmen Abdurrahman bin Auf berusaha di bidang perdagangannya. Iya. Sementara Gus, kita ini mau usaha Gus. Mau berbisnis, mau berdagang, seperti Abdurrahman bin Auf. Iya. Tapi Gus, ada tapinya. Apa tapinya itu? Tapinya kita nggak punya modal, Gus. Oh, nggak punya modal. Iya, tapi kita nggak punya modal. Iya, itu bagaimanakah cara kita untuk memulai berbisnis tanpa ada modal? Tanpa ada modal, baik. Saya sendiri, Gus Yus, saya ini punya travel umroh. Iya. Itu memulai usaha bukan dari nol, tapi dari minus. Jenengan usahanya itu malah dari minus. Iya, dari minus banyak. Terinspirasi lagi dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu memulai berdagangnya itu, pertama yang dilakukan beliau adalah beliau masuk pasar. Masuk pasar, beliau cari orang yang mau diajak kerjasama untuk menjualkan barangnya. Berarti kerjasama. Kerjasama. Makanya pentingnya kejujuran. Kepercayaan. Antara teman dan tim. Iya, jadi waktu itu dalam satu riwayat, Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini menjualkan minyak zaitun miliknya pedagang pasar yang lapaknya itu ada dalam pasar. Beliau bawa 10 dulu, tanpa bayar, 10 botol tanpa bayar. Harganya berapa? Umpamanya ini ya. Harga biasanya di pasaran 50.000. Kulaannya berapa? 40.000. Dibawalah 10 botol ini keluar di depan pasar. Sehingga orang itu lebih mudah untuk membelinya. Dan dijual bukan dengan 50.000. Berapa? 47.500 rupiah. Ibaratnya ini ibarat ya. Berarti artinya di bawahnya yang lebih murah. Lebih murah. Orang jangan, apalagi emak-emak ya kan. Jangankan sampai selisih segitu, selisih 500 aja dikejar. Iya kan? Bahkan jauh. Iya kan? Dan ini dijualnya di depan. Jadi
langsung kayak kacang goreng, langsung habis di tempat. Langsung habis, ya kan? Beliau sudah punya profit ibaratnya hanya 7.500 ya kan, harusnya 10.000. Memang profitnya sedikit, tapi kan langsung habis. Kembali lagi, uangnya disetorkan, uang modal disetorkan yang 40.000 kali 10, iya. Ya kan? Ambil lagi, keluar lagi. Sampai waktu itu beliau sampai punya modal untuk berbisnis. Dari hasilnya jual minyak seperti itu, punya modal untuk berbisnis. Bisnis apa yang awalnya? Ya terus ya jualan apapun yang dijualkan. Ibarat sekarang itu peracangan lah kalau sekarang itu. Toko kelontongan. Toko kelontongan lah ibaratnya kalau sekarang itu. Nah, yang bisa kita pelajari, kalau kita nih hari ini pengen berbisnis, iya, tapi belum punya modal. Kebanyakan ya kan? Ini pemirsa NTV kayak gitu. Belum punya modal. Iya. Modal uang itu nomor sekian. Yang paling penting adalah modal jujur. 1, nomor 2 berani melakukan. Yang penting jujur. Tekad niat itu. Tekad niat. Mau melakukan. Nah ini nyun sewu ya. Ini pengalaman saya. Ini pengalaman saya dulu. Apa yang saya lakukan? Padahal saya minus waktu itu. Ya kan? Yeah. Yang saya lakukan waktu itu, langsung saya bikin brosur. Bikin formulir. Saya ketemu dengan provider. Saya minta paket umroh waktu itu. Buatkan paket umroh tanpa modal saya. Saya bilang terus terang, saya mengalami seperti ini, tolong buatkan. Dibuatkanlah waktu itu paket umroh, ya kan? Saya tidak pakai modal. Saya bilang saya bayar 2 bulan, tak habiskan. Saya jualan nih paket umroh, tak jual sama saya, tak jual terus. Tak jual. Wah terus. Awalnya jenengan melalui siar berarti gitu. Iya pokoknya jual lah. Akhirnya singkat cerita, paket umroh itu habis, uangnya saya setorkan. Modalnya tadi setorkan, jamaah berangkat, sisa uangnya untuk menutupi minus saya tadi. Keuntungannya untuk menutupi minus saya. Saya lakukan selama 4 kali, alhamdulillah beres semua. Jadi awalnya dari minus tadi. Minus tadi. Ya ini saya nggak buka sekarang semua ya kan. Tapi strategi yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf dilakukan juga oleh saya. Siap. Gitu. Alhamdulillah. Jadi yang penting jujur. Jujur dulu. Kedua langsung niat. Iya. Umpamanya sekarang Gus Sus pengen bisnis. Iya. Aku mau bisnis apa ya? Bingung kan? Umpamanya kan? Lihat potensi apa yang ada di desa masing-masing. Oh ini ada orang punya pisang. Pisangnya ini dijualnya hanya ke pasar. Iya. Atau dijual ke sampean beli aja. Sampean beli umpamanya kan, Pak tak beli nggih. Berapa harganya? 10.000. Nggih, tak beli tapi uangnya setelah saya dari pasar tak bawakan dulu nggih. Biasanya orang kalau kita orang terpercaya, oh nggih pun enggak apa-apa, kan gitu kan? Ya. Dijuallah dulu yang namanya pisang ke pasar. Ya. Nanti ketika laku uangnya dikasihkan. Berarti trust tadi. Trustnya tadi. Yang paling penting bangun kejujuran itu. Dan ketika kita jualan jangan terlalu mahal. Kalau kita terlalu mahal, gini loh. Pokok konsepnya. Ya, kita berbisnis itu bagaimana bisnis kita itu bernilai ibadah. Bagaimana bisnis kita itu menolong orang lain. Di luaran sana banyak umpamanya kan, orang butuh ini. Kita hadir untuk memberikan solusi tadi. Ingat ya, pembeli itu masalah, kita sebagai solusinya. Pembeli itu datang kepada kita karena dia ada masalah. Contoh gini, sekarang masalahnya sering gerah, betul nggak? Iya. Kan gerah ya, gerah di mana panas ya kan. Maka kita datang dengan solusi apa? Menawarkan AC. Kan gitu kan? Nah, ketika kita ngasih solusi, di situ adalah nilai ibadahnya. Apalagi menjual AC dengan harga murah. Bukan murahan tapi. Artinya murah itu di bawah selisihnya dikit. Terjangkau dan selisihnya tidak terlalu dengan harga aslinya. Nah, itu. Jadi seperti itu. Tapi kalau umpamanya nih, harga satu produk 50.000, sampean jual 25.000. Otomatis itu jenengan pasti rugi, ya kan? Nomor 2,
Tidak masuk di akal. Nomor 3, merusak pasar. Kan gitu, tidak boleh seperti itu. Harga 50.000, jual di bawahnya 45.000. Nah, itu masih masuk akal. Gitu. Jadi, it's okay. Kita semuanya bisa berbisnis. Ayo kita berdagang. Jangan ambil untung terlalu banyak, terus tetap jaga kejujuran, ya kan? Iya. Pokoknya kalau kita jaga kejujuran, insya Allah. Dan ingat, daunnya Kanjeng Nabi, ada 10 pintu rezeki. Yang 9 itu dari dunia perdagangan. Berarti 10 pintu rezeki itu? Iya. 9 itu. Artinya peluang untuk sukses itu di perdagangan. Dari dagangan itu? Iya. Dagang apa saja? Bisnis apa saja di situ? Orang berdagang itu, Gus. Orang berdagang. Itu kalau nggak untung, rugi. Ya. Artinya masih 50-50. 50-50 lah. 50-50 ya kan? Kesuksesannya itu kan 50-50. Iya. Iya kan? Oke. Bisa rugi, bisa juga untung. Bisa untung. 50-50 kan? Iya kan? Beda dengan peluangnya kan 50%. Iya. Beda dengan kita nyun sewu, nyalek umpamanya. Sekarang kan rame ini nyalek. Ya, betul nggak? Musim kan nyalek ya kan? Nah, ini sekarang sampai lihat. Contoh aja, nyalek. Nyalek satu dapil umpamanya. Iya. Itu satu partai itu 6 orang. Ada 10 partai umpamanya, berarti 60 orang. Sementara satu dapil hanya ada 5-6 kursi. Betul nggak? Direbut oleh 60 orang. Artinya peluangnya 1:10. Iya kan? Peluangnya 10%. 10%. Kalau dagang peluangnya 50-50, 50-50. Tapi kalau kita pinter, ya? Iya. Tapi kalau kita pinter, akan untungnya timbangannya rugi nih, kan gitu kan? Jarang kalau ya, lek rugi itu ya goblok berarti kan? Gak menguasai pasar berarti. Gitu kan? Jadi apa namanya ya? Contoh lagi, kita mau jadi PNS. Iya. Berapa sih peluangnya jadi PNS? 1000. Anggap ada mungkin buka 100 umpamanya, 100 pendaftaran baru umpamanya kan. Tapi lihat berapa ribu orang yang daftar. Yang diambil hanya 100. Nah, yang diambil 100. Yang daftar sampai 5.000. Berarti peluangnya berapa? Hanya kecil. 0,5. Iya kan? 0, sekian persen. Sangat-sangat kecil sekali peluangnya. Nah makanya, ya kita mending berbisnis. Bisnis itu tidak harus bisnis barang. Kita bisa bisnis jasa juga. Iya. Bisa bisnis distribusi juga. Seperti itu. Ya, ini kok jadinya endorse terus ya. Janganlah. Ini kan bergelutnya di bisnis juga. Di bisnis juga. Selain di bisnis juga di perdagangan juga kan. Ya, saya dagang. Selain juga ngajar, alhamdulillah lah. Barokahnya dagang ini ya kan. Iya. Ketika keuangan sehat, ngaji itu enak. Ya kan? Yang di rumah sudah beres. Dapur sudah selesai, ngaji juga enak seperti itu. Semuanya ya kan? enjoy. Jadi keluar ngaji tenang ya kan. Kan salah satu teknik di Abdurrahman bin Auf kayak gitu ya. Nah, tapi yang paling penting kalau kita juga belajar dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf adalah kesuksesan kita itu semuanya atas izin Allah. Itu yang harus kita sadari. Berarti bahwa semua kesuksesan kita itu atas izin Allah. Beliau. Orang mau belanja ke kita karena Allah menggerakkan hatinya untuk belanja kepada kita, ya kan? Siap. Nah, tugas kita hanya untuk melayani mereka, menjadi khadimnya mereka. Nah, layani mereka sebaik mungkin. Ikhlaslah dalam berdagang. Iya. Jangan mikir masalah keuntungan. Urusan keuntungan, urusan rezeki, Allah yang ngasih. Lah, seperti itu. Pemirsa TV dimanapun Anda berada, kita sudah menginjak di strateginya Abdurrahman bin Auf. Yeah. Habis ini kita kupas lagi bagaimana ini tadi sudah kita utarakan oleh Gus Aluk, teknisnya berbisnis tanpa modal. Ya. Jangan kemana-mana, tetap di acara Babun Salim setelah pariwara berikut ini. Iya. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, masih bersama saya di acara Babun Salim. Ya, kali ini masih tetap dengan tema
mengupas kekayaan Abdurrahman bin Auf. Tadi sudah dibahas banyak sekali bahasnya, mulai dari teknik dan strateginya. Kemudian guys, ini yang terakhir yang saya tanyakan ini guys. Bagaimanakah kekayaan kita ini, ya, jalan kekayaan kita ini bisa kaya di dunia dan di akhirat? Baik. Mungkin yang dimaksud adalah bagaimana apa yang kita lakukan ini bisa menjadi modal. Ya, modal kita nanti tidak hanya kaya di dunia tapi juga kaya di akhirat. Ya, baik. Bener. Karena memang gini Gus, banyak orang yang selama ini mikir bagaimana caranya hidup enak tapi lupa bagaimana cara mati enak. Nah, seperti itu kan. Iya, iya, iya. Saya kira tanpa dimotivasi pun semua orang pengen hidup kaya. Tanpa dimotivasi pun. Cuman yang harus kita luruskan adalah kita tidak hanya sekedar kaya di dunia tapi juga kaya di akhirat. Siap. Maka disitulah pentingnya niat. Pentingnya niat. Dimulai innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung niatnya, dan niatul mukminin khairun min amalihi. Niatnya gimana ya? Ketika kita berusaha, ketika kita berbisnis, diniatkanlah kayanya itu untuk menegakkan agamanya Allah. Oh gitu. Bagaimana kita kaya? Kekayaan kita itu untuk menolong agamanya Allah. Siap. Ya kan? Iya. Terus. Luar biasa kalau seandainya kita kemudian buka menjadi donatur suatu pesantren, donatur suatu yayasan, anak-anak yang tidak bisa sekolah kita sekolahkan dengan sebab kekayaan kita. Membantu kan luar biasa. Yatim dan du'afa gitu. Membantu anak yatim dan du'afa kan luar biasa. Iya. Jenengan tahu sampai hari ini ada yayasan Abdurrahman bin Auf, ada yayasan Sayyidina Utsman yang yayasan tersebut itu menampung harta kekayaannya dan mengelola harta kekayaannya Sayyidina Utsman dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf sampai sekarang untuk apa? Untuk mendanai anak-anak yatim piatu dan juga untuk membiayai Masjid Nabawi. Sampai sekarang masih ada? Sampai sekarang ada. Yayasan Abdurrahman bin Auf. Maka kalau kita berbisnis, kita berdagang, niatkan bismillah ya Allah, saya berdagang diniatkan untuk agar saya punya ekonomi yang bagus. Satu, biar saya bisa membahagiakan keluarga. Membahagiakan keluarga pahala apa enggak? Oh, pahala banget. Itu termasuk ya Allah, ibadah. Saya berdagang, niat saya agar saya terhindar dari meminta-minta. Orang meminta-minta dilaknat oleh Allah, betul nggak? Betul. Pengemis nggak boleh kita ngemis-ngemis. Ya kan? Selagi kita mampu tidak boleh ngemis-ngemis. Lebih baik tangan di atas daripada di bawah. Dan lebih baik tangan di atas daripada di bawah. Ya Allah, pokoknya diniatkan. Dan ingat, orang yang punya niat bagus ketika berdagang, dia tidak akan pernah gagal dalam perdagangannya. Dalam artian gini, seandainya kita berdagang rugi, seandainya rugi nih, rugi pun kita masih dapat pahala karena niatnya bagus. Artinya ketika dapat pahala, ya tetap dapat ganjaran, untung. Amit ya, nyun sewu, kembali lagi contohnya saya, saya ketika kemudian menawarkan bisnis umroh saya ngajak orang untuk umroh, ayo Pak umroh. Saya niatkan apa? Saya niatkan satu, saya niat bekerja, mencari harta yang halal. Nomor dua, saya niatkan di luaran sana banyak sekali orang yang sudah kaya tapi lupa untuk melangkah ke Baitullah. Saya niatkan dakwah, ngajak. Yang nomor tiga, saya niatkan untuk silaturahmi. Ternyata orangnya ikut saya dapat, selain dapat pahala, saya dapat untung. Ternyata orangnya enggak ikut, enggak masalah. Minimal saya dapat pahala silaturahmi, minimal saya dapat pahala mengajak untuk kebaikan. Dapat dulur. Iya kan, dapat dulur. Mau ngajak orang sholat di masjid samping aja dapat ganjaran, apalagi ngajak orang sholat di Baitullah, di Makkah Madinah. Ini kan luar biasa. Ini contoh pada saya. Berikutnya sebaliknya, orang berbisnis, orang bekerja, kerja apapun ini ya, kita kerja apapun. Ketika niatnya baik, insya Allah dapat pahala. Jangan sekedar untuk cari dunia. Jangan sekedar untuk cari kekayaan. Kita ini orang Islam, kita ini orang beriman. Kalau sekedar cari kekayaan, apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak beriman? Maka kita nggak sama dengan Fir'aun gitu. Apa bedanya dengan Fir'aun? Apa bedanya dengan Qarun? Ya kan? Kita itu kayalah kita untuk apa? Ya gini loh, minimal gini loh. Kalau kita kaya kan enak, bisa bantu kan gitu kan? Tidak hanya membantu dengan doa. Finansialnya ada kan gitu kan. Nah, jadi gitu, maka ketika kita kaya jangan lupa, jangan sampai uang kita itu tidak kita bawa mati. Uang harus kita bawa mati.
Dawuhnya Sayyidina Ali itu, harta itu ada 3, Gus. Yang pertama, harta yang kita makan jadi kotoran. Sayyidina Ali dawuh berarti. Sayyidina Ali dawuh seperti itu. Harta itu ada 3. Ada 3. Harta yang kita makan itu jadi kotoran. Ya. Harta yang kita simpan itu akan kita tinggalkan dan akan menjadi warisan, bahkan jadi rebutan. Ya. Rebutan ya kan? Ya. Ini yang kadang lupa untuk mendoakan kita. Iya kan? Nggih, leres. Betul nggak? Betul sekali. Yang jelas hisapnya besar. Tanggung jawabnya besar sekali. Iya, kita dihisap loh, jangan lupa. Kita akan dihisap. Harta yang kita miliki di dunia ini, harta yang kita miliki akan dihisap oleh Allah. Yang nomor 3, ada harta yang kita infakkan, yang kita sedekahkan untuk bangun masjid, untuk bangun yayasan, untuk menyantuni anak yatim, menyantuni fakir miskin, untuk kita sedekahkan di jalan Allah. Itulah harta yang kita bawa pulang ke akhirat. Maka kalau kita cerdas, kita akan bawa harta kita ke akhirat. Wong kita cari dunia susah, betul nggak? Betul. Kita bekerja susah. Banyak. Kok mau ditinggal? Bawa dong. Termasuk dipakai untuk haji, dipakai untuk umroh, itu juga dibawa pulang nantinya. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan manfaat semuanya. Seperti itu kan. Jadi jangan lupa niatnya yang bagus dalam bekerja. Ketika niatnya lillah, niatnya karena Allah, iya, maka semuanya akan bernilai pahala, bernilai ibadah. Bahkan secara bisnis pun kita beribadah seperti di jalannya Allah. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Mudah-mudahan semua yang kita kupas ini bisa di NTV semuanya terinspirasi. Amin. Dan juga bisa memulai bisnisnya, memulai niatnya, ya seperti Abdurrahman bin Auf. Karena Abdurrahman bin Auf itu bukan hanya kaya di dunia, beliau juga kaya di akhirat nanti. Dengan satu, yaitu dari niatnya, dari kerja kerasnya, kejujurannya dan sebagainya. Kesimpulannya kayak gimana, Gus? Kesimpulan untuk materi kita pada hari ini. Kesimpulannya yang pertama bahwa kaya itu tidak dilarang, selama kita tidak mencintai dunia, dan selama apa yang kita usahakan itu untuk Allah dan untuk perjuangan agama. Jadi kita itu kaya dunia akhirat. Insyaallah. Kita kaya nggak dilarang, kita harus memang dituntut untuk kaya. Ya, di Islam betul. gitu ya. Betul. Karena dari kaya kita bisa berbuat apapun untuk ibadah. Ya, amin. Di jalannya Allah. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, berhubung waktu sudah menunjukkan perpisahan kita, saya sebagai host pamit undur diri. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, usikum wa nafsi bidaqullah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah.